Pernahkah Anda bertanya dalam hati, kenapa ada rumah yang terlihat sederhana, tapi rezekinya seperti tidak pernah kering? Sementara ada pula yang megah, catnya mengilap, pagar tinggi, tapi penghuninya selalu dikejar masalah keuangan. Apa yang sebenarnya berbeda? Saudaraku, jangan buru-buru menyalahkan nasib, jangan langsung menunjuk takdir. Dalam warisan leluhur Jawa, khususnya dalam hitungan pahing yang sering dibahas dalam naskah-naskah primbon tua dari tanah budaya seperti Yogyakarta dan Surakarta, ada satu pemahaman yang jarang diungkap terang-terangan, bahwa kemakmuran bukan hanya soal kerja keras, bukan hanya soal pintar berdagang, bukan hanya soal jabatan, tapi soal energi yang ditanam dan cara kita mengikat niat di dalam rumah sendiri. Bayangkan ini, ada 5 benda rumah tangga kuno, benda yang mungkin sekarang dianggap sepele, bahkan mungkin sudah Anda buang karena dianggap tidak berguna. Namun dalam tafsir lama, justru benda-benda itulah yang dipercaya menjadi simbol penarik kemakmuran jika diperlakukan dengan cara tertentu di hari Pahing. Kenapa harus Pahing? Apa yang istimewa dari getaran hari itu? Dan kenapa benda-benda ini tidak boleh sembarangan dipilih? Pertanyaan-pertanyaan ini sering tidak dijawab secara gamblang, karena memang tidak semua orang siap menerima makna di balik simbol. Mari kita jujur sebentar. Manusia sering butuh tanda, butuh ritual, butuh simbol untuk menguatkan keyakinannya sendiri. Dan dalam budaya Jawa, simbol bukan sekedar benda mati, ia adalah pengingat, ia adalah jangkar niat, ia adalah pernyataan batin yang ditanam ke bumi. Mengubur benda bukan berarti menyembah benda, tapi menanam tekad. Yang menarik, sebagian orang tua dulu melakukannya diam-diam, tidak dipamerkan, tidak diumbar, karena bagi mereka, rezeki bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dijaga. Di video kali ini, kita akan membedah secara dalam, pelan, dan jernih 5 benda rumah tangga kuno Pahing yang konon jika dikubur dengan niat yang tepat, dipercaya membuka jalur kemakmuran. Namun saya tegaskan sejak awal, ini bukan soal mistik murahan, ini bukan janji instan kaya mendadak. Ini adalah filosofi, ini adalah warisan simbolik, dan yang terpenting, ini tentang bagaimana manusia membangun sugesti positif dalam hidupnya. Karena seringkali yang menghalangi rezeki bukan di luar, tapi pola pikir kita sendiri. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya ingin Anda lakukan satu hal sederhana. Tarik napas dalam-dalam, tenangkan pikiran, dan buka diri untuk memahami makna bukan sekedar ritualnya. Jika Anda merasa pembahasan seperti ini membuka wawasan, jangan lupa tekan tombol suka, karena dengan itu, Anda ikut membantu konten budaya dan filosofi Jawa tetap hidup dan tidak tenggelam oleh zaman. Tulis di kolom komentar, saya siap membuka pintu rezeki. Bukan untuk saya, tapi sebagai deklarasi pada diri Anda sendiri. Dan jika Anda baru pertama kali singgah di sini, silahkan berlangganan, karena kita tidak hanya membahas primbon sebagai ramalan, tapi sebagai cermin kebijaksanaan leluhur yang seringkali lebih rasional dari yang kita bayangkan. Baik, sekarang mari kita mulai. Karena bisa jadi salah satu dari 5 benda itu masih ada di rumah Anda hari ini. Cobek batu tua, fondasi rezeki yang ditanam, bukan dicari. Saudaraku, mari kita mulai dari yang paling sederhana, benda yang hampir setiap rumah Jawa pernah memilikinya. Benda yang sering dianggap kuno, berat, tidak modern, bahkan tergeser oleh blender listrik. Cobek batu. Di dapur tradisional, cobek bukan sekedar alat penghalus sambal. Ia adalah pusat rasa. Semua bumbu mentah, cabai, bawang, garam, terasi, bertemu, dihancurkan, disatukan, lalu berubah menjadi sesuatu yang bernilai. Dalam filosofi primbon Pahing, cobek batu melambangkan proses, dan rezeki selalu lahir dari proses. Di wilayah budaya seperti Yogyakarta dan Surakarta, orang tua zaman dulu memaknai batu sebagai simbol keteguhan. Batu tidak mudah retak oleh panas, tidak hancur oleh air, tidak berubah oleh musim. Ia diam, tapi kuat. Itulah fondasi ekonomi yang diharapkan. Stabil, tahan ujian, tidak goyah oleh gosip, tidak runtuh oleh tekanan. Kenapa harus cobek lama? Karena yang lama menyimpan jejak proses, bekas tumbukan, bekas gesekan, itu simbol perjalanan hidup. Dalam kepercayaan simbolik, benda yang sudah lama digunakan menyimpan rekam energi kerja keras. Cara tradisional yang sering diceritakan turun-temurun. Cobek dibersihkan,
Tidak perlu kembang, tidak perlu sesaji berlebihan. Cukup niat dan doa sesuai keyakinan masing-masing. Lalu ditanam di sisi timur rumah pada malam pahing. Kenapa timur? Timur adalah arah matahari terbit, simbol awal, simbol harapan, simbol bangkit. Maknanya jelas, menanam fondasi agar rezeki selalu terbit, bukan tenggelam. Namun disinilah letak kedalaman maknanya. Mengubur cobek bukan berarti menunggu uang jatuh dari langit. Itu keliru besar. Filosofinya adalah, setelah Anda menanam fondasi, Anda berkomitmen untuk tidak mudah menyerah. Cobek mengajarkan satu hal penting. Semua bahan keras harus dihaluskan dengan sabar. Tidak ada sambal jadi dalam 1 detik. Harus ditekan, diputar, diulang. Begitu pula rezeki. Banyak orang gagal bukan karena tidak punya peluang, tapi karena tidak tahan proses. Baru usaha 3 bulan, sudah ingin hasil setahun. Baru jatuh sekali sudah merasa dikutuk nasib. Cobek batu tua mengingatkan, tekanan bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyatukan potensi. Secara psikologis, ritual simbolik seperti ini menanam sugesti kuat pada alam bawah sadar. Saat seseorang percaya ia telah memasang fondasi, ia terbiasa lebih disiplin, lebih sabar, lebih tekun. Dan disiplin yang konsisten jauh lebih mistis daripada ritual apapun. Menariknya, masyarakat agraris di daerah seperti Magelang juga memegang filosofi serupa, bahwa apapun yang ditanam dengan sabar akan dipanen pada waktunya, tidak bisa dipaksa. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah Anda siap memiliki mental sekeras batu, atau masih mudah retak hanya karena satu kegagalan? Cobek batu tua hanyalah simbol, tapi maknanya dalam. Ia berkata, kalau ingin rezeki kokoh, jadilah pribadi yang kokoh. Tanpa itu, tidak ada hari pahing yang bisa membantu. Karena pada akhirnya yang menentukan makmur atau tidaknya seseorang bukan benda yang dikubur, melainkan karakter yang dibangun setelahnya. Dan itu tidak instan. Uang logam lama, pengunci arus rezeki agar tidak mudah bocor. Sekarang, kita masuk ke poin kedua, yang sering dianggap kecil, tapi justru paling simbolik. Uang logam lama. Bukan uang kertas baru dari ATM, bukan transfer digital, tapi koin, logam, berat, berbunyi saat jatuh, terasa dingin saat digenggam. Dalam filosofi Jawa kuno yang berkembang di pusat budaya seperti Yogyakarta dan Surakarta, logam dipercaya menyimpan daya getar. Ia padat, ia kuat, ia tidak mudah rusak, dan uang adalah simbol nilai serta perputaran hidup. Kenapa harus uang lama? Karena uang lama melambangkan perjalanan. Ia sudah berpindah tangan, sudah melewati banyak transaksi, sudah menjadi saksi naik turun kehidupan banyak orang. Dalam tafsir simbolik Primbon Pahing, uang logam lama adalah lambang arus rezeki yang terus bergerak. Namun, di sini letak rahasianya. Banyak orang bisa mencari uang, tapi sedikit yang bisa menahan uang. Rezeki masuk deras, tapi keluar lebih deras. Gaji naik, gaya hidup ikut naik. Bonus datang, cicilan bertambah. Akhirnya apa? Arusnya bocor. Ritual simbolik yang sering diceritakan secara turun-temurun adalah membungkus beberapa koin lama dengan kain putih, lalu mengumburnya dekat pintu utama rumah pada malam pahing. Kenapa pintu? Karena pintu adalah jalur keluar masuk energi, jalur keluar masuk tamu, jalur keluar masuk peluang. Maknanya sederhana tapi dalam, agar setiap rezeki yang masuk tidak keluar tanpa kendali. Sekarang, mari kita bicara jujur. Apakah koin yang dikubur itu secara ajaib menahan uang? Tentu tidak. Yang berubah adalah pola pikir pemilik rumah. Ketika seseorang melakukan simbol mengunci arus rezeki, secara tidak sadar ia menjadi lebih waspada terhadap pengeluaran. Ia lebih berhitung, ia lebih memikirkan masa depan. Dan disitulah kekuatannya. Uang logam mengajarkan satu pelajaran penting. Nilai kecil tetap bernilai. Banyak orang meremehkan uang receh. Padahal, kebocoran terbesar dalam keuangan sering berasal dari hal-hal kecil yang dianggap sepele. Langganan tak terpakai, jajan impulsif, diskon yang tidak perlu. Sedikit demi sedikit, habis juga. Logam juga punya sifat kuat dan tahan lama. Ia tidak mudah sobek seperti kertas. Filosofinya jelas, bangun kekayaan yang tahan lama, bukan yang cepat habis. Masyarakat lama di daerah seperti Magelang sering menanamkan prinsip sederhana. Sing penting ora boros, yang penting tidak boros. Itu saja sudah cukup menjaga stabilitas.
Pahing sendiri dalam hitungan Jawa dikenal memiliki energi tegas dan kuat, maka simbol mengubur uang logam di hari Pahing adalah bentuk pernyataan batin. Saya tegas terhadap pengeluaran saya. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda selama ini kekurangan rezeki atau sebenarnya kekurangan kontrol? Karena seringkali masalahnya bukan pada pemasukan, tapi pada kebocoran yang tidak disadari. Uang logam lama adalah pengingat bahwa kekayaan dibangun dari konsistensi kecil yang dijaga setiap hari, bukan dari satu momen besar, bukan dari keberuntungan sesaat. Dan jika setelah memahami maknanya Anda mulai lebih disiplin, lebih teratur, lebih sadar dalam mengatur uang, maka simbol itu sudah bekerja. Bukan karena magisnya, tapi karena kesadaran Anda yang bangkit. Dan disitulah letak kekuatan sebenarnya. Gentong tanah liat, simbol penyimpan berkah dan ketahanan ekonomi. Sekarang, kita masuk ke poin ketiga, yang sering dianggap hanya wadah air atau beras di rumah-rumah lama. Gentong tanah liat. Benda ini dulu hampir selalu ada di halaman atau dapur rumah tradisional Jawa. Ia tidak mencolok, tidak mahal, tidak modern, tapi fungsinya vital, menyimpan. Dan disinilah letak maknanya. Dalam filosofi primbon yang berkembang di pusat budaya seperti Yogyakarta dan Surakarta, gentong melambangkan kemampuan menampung rezeki, bukan sekedar menerima, tapi menyimpan dengan bijak. Karena jujur saja, menerima rezeki itu satu hal, menjaganya agar tidak habis itu hal lain. Gentong terbuat dari tanah. Tanah adalah unsur paling dasar kehidupan. Ia sederhana tapi kuat. Ia tidak mewah, tapi tahan lama. Ia dingin, menjaga air tetap sejuk tanpa listrik. Itu simbol ekonomi yang sehat, tidak bergantung pada kemewahan, tapi pada kestabilan. Dalam tradisi simbolik Pahing, gentong kecil yang diisi beras atau air bersih lalu dikubur sebagian di halaman belakang rumah, dipercaya sebagai lambang menanam cadangan. Kenapa di belakang rumah? Belakang melambangkan fondasi tersembunyi, sesuatu yang tidak dipamerkan ke depan, tapi menopang seluruh bangunan. Maknanya dalam sekali. Orang yang makmur bukan yang terlihat paling kaya di depan, tapi yang punya cadangan di belakang. Sekarang, mari kita bicara realistis. Banyak orang terlihat sukses, mobil baru, gaya hidup naik, liburan ke sana-sini. Tapi ketika krisis datang, go'ah, karena tidak punya gentong cadangan. Gentong tanah liat mengajarkan satu prinsip sederhana, simpan sebelum pamer. Dalam masyarakat agraris di daerah seperti Magelang, prinsip ini sangat kuat. Hasil panen tidak langsung dihabiskan, sebagian disimpan untuk musim paceklik, karena mereka sadar, hidup tidak selalu musim panen. Itulah filosofi gentong. Menguburnya di hari Pahing adalah simbol tekad, saya siap menahan diri hari ini agar kuat esok hari. Secara psikologis, ketika seseorang melakukan tindakan simbolik menyimpan, alam bawah sadarnya membentuk pola baru. Ia lebih berhati-hati, ia mulai memikirkan dana darurat, ia mulai menabung, dan itulah keajaiban yang sebenarnya. Bukan gentongnya yang bekerja, tapi kesadaran Anda yang bangkit. Dan disitulah letak kekuatan sebenarnya. Gentong tanah liat adalah pengingat sunyi di sudut rumah. Jangan habiskan semuanya, sisakan untuk masa depan. Jika pesan itu benar-benar Anda pegang, maka tanpa sadar Anda sudah menanam kemakmuran, bukan di tanah, tapi di cara pikir Anda. Sendok kayu tua, simbol pengalir rezeki agar tidak mandek di satu titik. Sekarang kita masuk ke poin keempat, yang sering diremehkan karena bentuknya sederhana. Sendok kayu tua. Benda ini dulu sangat akrab di dapur-dapur tradisional. Ia digunakan untuk mengaduk sayur, mengolah santan, mencampur adonan. Ia bersentuhan langsung dengan proses memasak, proses mengubah bahan mentah menjadi makanan yang menghidupi keluarga. Disitulah maknanya tersembunyi. Dalam filosofi primbon Jawa yang berkembang kuat di wilayah budaya seperti Yogyakarta dan Surakarta, sendok kayu melambangkan pergerakan dan distribusi. Ia tidak menyimpan seperti gentong. Ia tidak menghancurkan seperti cobek. Ia mengalirkan dan mencampurkan. Dan rezeki tidak boleh mandek. Banyak orang berpikir kekayaan adalah tentang menimbun. Padahal jika terlalu ditimbun tanpa perputaran, ia justru memicu stagnasi. Uang yang tidak diputar tidak berkembang. Ilmu yang tidak dibagikan tidak bertambah. Kebaikan yang tidak disalurkan tidak kembali. Sendok kayu mengajarkan satu prinsip. Rezeki harus bergerak.
Dalam praktik simbolik pahing, sendok kayu tua kadang dimasukkan ke dalam gentong kecil berisi beras, lalu dikubur bersamaan sebagai lambang keseimbangan antara menyimpan dan mengalirkan. Maknanya jelas, simpan secukupnya, alirkan secukupnya. Kenapa kayu? Kayu berasal dari pohon. Pohon tumbuh perlahan, berakar kuat, tapi cabangnya menyebar. Itu simbol pertumbuhan yang sehat. Tidak instan, tidak meledak tiba-tiba, tapi stabil dan terus berkembang. Jika cobek melambangkan ketahanan dan gentong melambangkan cadangan, maka sendok kayu melambangkan kecerdasan dalam mengelola arus. Sekarang kita masuk ke realita. Pernahkah Anda merasa sudah menabung, sudah bekerja keras, tapi tetap terasa serat? Kadang masalahnya bukan kurang pemasukan, tapi aliran yang tidak seimbang. Terlalu pelit pada diri sendiri bisa membuat hidup kaku. Terlalu boros membuat cadangan habis. Sendok kayu adalah simbol harmoni. Masyarakat lama di daerah seperti Magelang memegang prinsip gotong royong. Mereka tahu bahwa berbagi tidak membuat miskin, justru memperluas jaringan dan membuka peluang baru. Itulah filosofi aliran rejeki. Secara psikologis, ketika seseorang menanam simbol distribusi, ia cenderung lebih sadar tentang pentingnya perputaran ekonomi. Ia mungkin mulai berinvestasi kecil-kecilan. Ia mulai membantu keluarga tanpa merasa terpaksa. Ia mulai memutar uang, bukan hanya menyimpannya. Dan dari situlah pertumbuhan muncul. Sendok kayu juga punya satu sifat unik. Ia aus perlahan karena dipatai terus-menerus. Itu simbol bahwa pergerakan memang mengikis sedikit demi sedikit, tapi karena dipakai, ia menjadi berguna. Rezeki yang diputar mungkin berkurang sedikit saat digunakan, tapi dari perputaran itulah nilai baru tercipta. Pertanyaannya sekarang, apakah rezeki Anda selama ini terlalu ditahan atau justru terlalu dibiarkan mengalir tanpa arah? Karena keduanya sama-sama berbahaya. Poin keempat ini bukan tentang benda kayunya saja, tapi tentang kesadaran mengatur arus. Tentang memahami bahwa kemakmuran bukan hanya soal menerima dan menyimpan, tapi juga tentang menggerakkan. Tanpa pergerakan, tidak ada pertumbuhan. Tanpa keseimbangan, tidak ada kestabilan. Sendok kayu tua hanyalah simbol sunyi di dapur lama, tapi pesannya dalam. Biarkan rejeki bergerak dengan bijak. Jangan mandek, jangan liar. Dan jika Anda mampu memahami keseimbangan itu, maka tanpa perlu ritual besar, Anda sudah satu langkah lebih matang dalam mengelola kehidupan. Sapu lidi tua, mengubur sial, membersihkan pola hidup yang menghambat rezeki. Kita sampai di poin terakhir, dan justru inilah yang paling sering diremehkan. Sapu lidi tua. Bukan emas, bukan pusaka, bukan benda mahal. Hanya sapu. Tapi justru disitulah letak kekuatan simbolnya. Dalam filosofi Jawa yang hidup kuat di pusat budaya seperti Yogyakarta dan Surakarta, sapu bukan sekedar alat kebersihan. Ia adalah simbol pembersih energi, pembersih jejak, pembersih sisa-sisa yang tidak terlihat. Karena jujur saja, kadang yang membuat rezeki seret bukan kurang usaha, tapi terlalu banyak kotoran dalam pola hidup. Boros, malas, menunda pekerjaan, tidak disiplin, lingkungan pergaulan yang negatif. Itu semua seperti debu yang menumpuk. Tidak langsung terlihat, tapi lama-lama membuat rumah terasa pengap. Sapu lidi tua dalam simbol pahing dipercaya sebagai lambang menyapu kebiasaan buruk. Ritualnya sederhana. Sapu lama yang sudah usang dikubur di sisi barat rumah menjelang malam pahing. Kenapa barat? Barat adalah arah matahari terbenam, simbol akhir, simbol penutupan. Artinya mengakhiri pola lama, menutup siklus buruk. Maknanya jelas, mengubur sapu berarti mengubur kebiasaan lama yang tidak lagi bermanfaat. Sekarang kita bicara realistis. Apakah dengan mengubur sapu hidup langsung berubah? Tentu tidak. Yang berubah adalah komitmen setelahnya. Secara psikologis, tindakan simbolik seperti ini menciptakan momen transisi. Otak manusia butuh titik awal untuk berubah. Butuh momen deklarasi, dan ritual sederhana sering menjadi pemicu perubahan. Sapu mengajarkan satu hal penting. Kebersihan itu rutinitas, bukan sekali jadi. Rumah disapu hari ini, besok kotor lagi.
Artinya, perubahan pun harus dijaga setiap hari. Masyarakat lama di daerah seperti Magelang memegang prinsip sederhana. Bersih itu pangkal sehat, dan sehat adalah modal kerja. Jika tubuh dan lingkungan bersih, pikiran lebih jernih. Jika pikiran jernih, keputusan lebih tepat. Jika keputusan tepat, rejeki lebih stabil. Semua terhubung. Sapu lidi juga terbuat dari banyak batang kecil yang diikat menjadi satu. Ini simbol kekuatan kolektif. Satu lidi mudah patah. Sekumpulan lidi sulit dipatahkan. Artinya, lingkungan dan relasi juga menentukan rejeki. Jika Anda dikelilingi orang-orang yang malas, negatif, suka mengeluh, lama-lama energi Anda ikut tersapu ke bawah. Maka poin kelima ini bukan hanya soal kebiasaan pribadi, tapi juga soal memilih lingkungan yang bersih secara mental. Pertanyaannya sekarang, apa sebenarnya yang perlu Anda kubur? Apakah benda-benda sapunya saja, atau kebiasaan yang selama ini Anda pelihara? Karena seringkali sial bukan kiriman, tapi konsekuensi. Sapu lidi tua adalah simbol keberanian untuk berkata, "Cukup, saya tidak mau hidup dengan pola lama." Dan jika setelah itu Anda benar-benar mulai bangun lebih pagi, lebih disiplin, lebih rapi dalam mengatur waktu dan uang, maka disitulah rejeki mulai terasa lebih ringan. Bukan karena mistik, bukan karena hari pahing semata, tapi karena Anda sudah membersihkan hambatannya. Dan percayalah, rejeki itu seperti air, ia mengalir ke tempat yang bersih dan teratur. Jika rumah batin Anda sudah bersih, maka tanpa perlu memanggil, kemakmuran akan lebih mudah singgah. Itulah makna terdalam dari sapu lidi tua. Sederhana, sunyi, tapi menentukan. Saudaraku, kita sudah membahas 5 benda rumah tangga kuno yang dalam filosofi Pahing dipercaya sebagai simbol pembuka kemakmuran. Dari cobek batu yang melambangkan ketahanan, uang logam lama sebagai pengunci arus rejeki, gentong tanah liat sebagai cadangan tersembunyi, sendok kayu sebagai pengatur aliran, hingga sapu lidi tua sebagai pembersih pola hidup. Sekarang pertanyaannya bukan lagi tentang bendanya, tapi tentang diri kita. Karena jika dipikir dengan jernih, semua simbol itu sebenarnya berbicara tentang karakter, tentang disiplin, tentang keseimbangan, tentang keberanian berubah. Primbon yang berkembang di tanah budaya seperti Yogyakarta dan Surakarta sejak dulu bukan hanya soal ramalan, ia adalah bahasa simbol, bahasa kiasan, cara leluhur menyampaikan pesan hidupan tanpa menggurui. Dan pesan terbesarnya sederhana. Rezeki tidak hanya dicari, ia dijaga, ia diatur, ia dibersihkan jalurnya. Jika setelah menonton ini Anda hanya fokus pada ritualnya, maka Anda melewatkan intinya. Tapi jika Anda menangkap maknanya, lalu mulai memperbaiki kebiasaan, memperkuat mental, mengatur keuangan, membersihkan lingkungan dan pergaulan, maka tanpa Anda sadari Anda sudah menanam kemakmuran yang sesungguhnya. Sekarang saya ingin bertanya secara pribadi. Dari 5 simbol tadi, mana yang paling menyentil Anda? Cobek yang mengajarkan ketahanan, koin lama yang mengingatkan disiplin, gentong tentang cadangan, sendok tentang keseimbangan, atau sapu yang tentang perubahan? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Jangan hanya menonton lalu lewat saja. Karena seringkali keputusan kecil hari ini menentukan kondisi besar beberapa tahun ke depan. Dan jika Anda merasa pembahasan seperti ini membuka sudut pandang baru, tekan tombol suka sebagai dukungan agar konten budaya dan filosofi Jawa tetap hidup dan tidak hilang di telan zaman. Dan jika Anda ingin terus mendalami makna-makna tersembunyi dalam hitungan Jawa, primbon dan filosofi leluhur yang relevan dengan kehidupan modern, pastikan Anda sudah berlangganan dan aktifkan loncengnya. Karena di sini kita tidak hanya membahas mitos, kita membedah maknanya. Ingat, kemakmuran bukan soal cepat, tapi soal kuat. Dan yang kuat selalu dimulai dari dalam.